Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap DKM Masjid Baitul Ma'mur, kepada imam masjid, dan kepada semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal baik kita dengan pahala yang berlipat, dan kita akan melihat sebagai kebaikan yang terindah di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang diberikan kepada kami ini, kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan, sebuah materi yang berjudul 4 kunci keberuntungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia dalam hidup ini tentu menginginkan keberuntungan, dan dia ingin agar selamat dari kerugian.
Dan itu tentunya hal yang wajar. Setiap orang yang berakal pasti pengen untung. Orang yang berdagang, kenapa dia berdagang? Untuk mencari keuntungan. Tidak ada orang yang dagang pengen rugi. Pastinya pengen untung. Akan tetapi dalam memandang keberuntungan ini, manusia beraneka ragam. Ada yang menganggap keberuntungan itu manakala dia sudah berhasil mendapatkan harta yang melimpah ruah. Segala yang dia inginkan bisa dia gapai. Dia anggap bahwasanya itulah keberuntungan. Ada juga yang beranggapan bahwa keberuntungan itu manakala dia sudah bisa keliling dunia, traveling kemana-mana. Itu orang yang beruntung katanya. Ada juga yang beranggapan keberuntungan itu dengan keturunan. Dan beraneka ragam orang memandang keberuntungan itu. Tapi yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan maghrib ini, apa hakikat keberuntungan yang sebenarnya? Dan bagaimana pandangan syariat, pandangan agama menilai suatu keberuntungan itu? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita menginginkan keberuntungan, maka lihatlah bagaimana agama kita memandang suatu keberuntungan, supaya kita betul-betul mendapatkan keberuntungan yang hakiki dan terlepas dari yang namanya kerugian. Keberuntungan yang sesungguhnya, keberuntungan yang hakiki adalah tatkala seorang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan iman dan amalan soleh, yang dengannya akan mengantarkan kita kepada keberuntungan yang tidak ada lagi setelahnya kerugian. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk ke dalam surga maka pasti dia beruntung. Orang yang bahagia di dunia belum tentu bahagia di akhirat. Orang yang beruntung di dunia belum tentu beruntung di akhirat. Tapi kalau orang beruntung di akhirat, maka dia tidak akan pernah merasakan kerugian buat selamanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah terjadi perbincangan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, "Ya Rabb, man adna ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah?" Wahai Tuhanku, siapakah gerangan orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab berfirman, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannata." Dia adalah seseorang yang nanti akan datang dan masuk ke dalam surga setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Dia yang terakhir. Loh, kenapa dia yang terakhir masuk surga? Karena sebelum dia masuk surga, dia mampir dulu, Pak. Mampir di mana? Mampir di neraka dulu. Setelah dibersihkan dosa-dosanya, baru dia masuk surga.
dan karena banyaknya dosanya maka dia lama di neraka, dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang beriman, biar bagaimanapun dosanya, asalkan dia iman, maka pasti ujung-ujungnya adalah surga. Tapi sebagian orang terkadang terlalu meremehkan neraka itu. Katanya apa? Ya ndak masalah kita mampir dulu di neraka, kan nanti kalau beriman juga masuk surga. Nah, ini orang yang belum kenal dengan neraka, Pak. Kalau dia kenal dengan neraka, ndak akan bilang seperti itu. Nah, pertama, siapa yang menjamin kita bisa mempertahankan iman sampai akhir hayat nanti? Ndak ada yang bisa jamin, Pak. Kemudian kedua, perlu kita pahami bahwa sehari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah." Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Jadi sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Paling rendahnya kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau misalnya disiksa di neraka 3 hari saja, sama dengan berapa tahun, Pak? Sama dengan 3000 tahun. Mau diremehkan itu neraka? Nah, siksaan yang paling ringan di dalam neraka kata Nabi adalah sendal yang dipanaskan. Kemudian tatkala kaki masuk ke dalamnya, maka otak sudah mendidih karena panasnya sandal dari api neraka itu. Itu siksaan paling ringan. Apakah mau diremehkan neraka itu? Kemudian kita berkata, tidak masalah mampir dulu di neraka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, perhatikan di dalam hadis yang mulia ini. Jadi orang ini orang yang terakhir keluar dari api neraka dan yang terakhir masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Udkhulil jannata." Masuklah kamu ke dalam surga. Maka orang ini tidak langsung masuk surga. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, kaifa adkhuluha? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim." Wahai Tuhanku, bagaimana aku mau masuk surga sementara semua penghuni surga sudah mengambil tempatnya masing-masing dan sudah mengambil bahagiannya masing-masing? Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, atardo an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya?" Apakah engkau ridha kalau kamu mendapatkan seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Apakah kamu suka kalau kau diberi seperti itu? Maka orang ini langsung mengatakan, "Raditu ya Rabb." Aku ridho wahai Rabbku kalau engkau berikan aku yang seperti itu. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Lakadzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu." Untukmu yang seperti itu dan yang semisal dengannya, 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 5 kali lipat. Jadi dia mendapatkan seperti raja di dunia dan 5 kali lipat yang seperti itu. Maka hamba ini pun berkata, "Raditu ya Rabb." Aku sudah ridho wahai Tuhanku kalau kau kasih yang seperti itu. Maka Allah berfirman, "Lakadzalik
wa asyratu amthaliha. Engkau mendapatkan yang seperti itu dan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa, Pak? 50 kali lipat. 50 kali lipat seperti apa? Seperti raja yang ada di dunia. Subhanallah. Nah, ini orang yang paling rendah derajatnya di surga, mendapatkan sama seperti raja di dunia dan dikali 50 kali lagi. Nah, kira-kira bagaimana orang yang paling tinggi derajatnya di surga? Yang rendahnya saja sudah seperti itu. Maka yang paling tinggi derajatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku surga-surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan pemandangan surga dan pemandangan neraka. Ketika Nabi melihat surga, begitu indahnya surga itu, maka seakan-akan Nabi SAW ingin menggapai dan mengambil sesuatu di hadapannya. Kemudian tatkala Nabi SAW melihat neraka, maka Nabi khawatir dan Nabi takut sampai beliau mundur ke belakang. Sahabat yang melihat kejadian itu pun merasa heran. Mereka pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma baluka?" Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Maka Rasulullah mengatakan, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku baru melihat surga dan neraka. Ketika aku melihat neraka, ngeri aku melihatnya, maka aku pun mundur ke belakang. Dan tatkala aku melihat surga, aku melihat pohon surga, aku ingin mengambil ranting dari pohon surga itu, namun aku tidak bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, andaikan aku mengambil itu ranting surga dan kalian bisa melihatnya, kalian bisa mencium bau wanginya, maka niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Pengen cepat-cepat mati masuk surga. Nah, itu baru ranting surga, Pak. Belum pohonnya, belum buahnya, belum surganya. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka min ahlil jannah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memasukkan kita dan menggolongkan kita termasuk dari ahli jannah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu surga, maka orang yang memasukinya pastilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan. Pengen masuk surga, Pak? Mau masuk surga, Pak? Ya, semua dari kita pasti jawabannya, Pak, sama. Pengen, Ustadz. Mau Ustadz masuk ke dalam surga. Tapi anehnya, Pak, ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Loh, kok bisa tidak mau masuk surga itu? Bagaimana caranya? Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap dari umatku, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Setiap umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua umat siapa, Pak? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba,
kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Berarti ada kan yang tidak mau masuk surga? Ada orang yang tidak mau masuk surga. Loh, ini heran, sahabat pun heran, maka mereka pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Ya Rasul, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Nah, surga itu luar biasa kenikmatannya. Kok bisa-bisanya ada yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepada saya, maka dia mau masuk surga. Namun siapa yang durhaka kepada saya, maka dia tidak mau masuk surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sana ada ndak orang yang durhaka sama orang tuanya? Ada ndak orang yang durhaka sama orang tuanya? Ada. Berarti dia ndak mau masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Tapi di sana ada ndak orang yang menzolimi tetangganya, yang mengganggu tetangganya? Ada. Berarti dia tidak mau masuk surga. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Tapi ada ndak orang Islam yang masih melalaikan sholat 5 waktu? Ada. Berarti dia ndak mau masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menjauhi yang namanya riba. Tapi ada ndak yang masih makan harta riba? Masih ada. Berarti dia ndak mau masuk surga. Kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannata illa man aba, akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang ndak mau masuk ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang hendak taat kepadaku, yang enggan untuk taat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah, yang akan menjadikan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan? Maka di sana ada 4 kunci menjadi orang-orang yang beruntung. Ada 4 kunci keberuntungan yang insyaallah ta'ala semua dari kita sebenarnya sudah tahu, semua dari kita sudah hafal, semua dari kita sudah sering membaca dan mendengarkannya. Satu surat di dalam Al-Quran yang insyaallah ta'ala semua dari kita hafal surat itu. Di dalamnya terdapat 4 kunci keberuntungan yang akan mengantarkan kita kepada jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat yang kami maksud adalah suratul Asr, surat wal asri. Sudah hafal kan? Ringkas, cuman 3 ayat Pak isinya. Sering kita baca, bahkan sering menjadi surat andalan. Kenapa? Apa karena isinya atau karena pendeknya? Mungkin karena pendeknya ya. Tapi sekarang insya Allah kita akan gali isi dari surat wal asri ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat yang mulia ini, dan Allah membukanya dengan sumpah, wal asr, demi masa. Allah kalau bersumpah tidak ada yang mengaturnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya terhadap semua yang dia perbuat. Allah bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan maha berkehendak terhadap apa yang dia sumpah dengannya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk mau bersumpah, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah, maka jatuhnya syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, wal asr, demi masa. Al asr ditafsirkan oleh para ulama dengan 3 penafsiran. Yang pertama, al asr artinya masa, waktu yang kita berada di dalamnya, yang kita melakukan aktivitas berada di dalamnya, yang kita lewati setiap hari dan setiap malam, dan terus berputar itu waktu itu. Kita berada di dalam waktu ini dan Allah bersumpah dengannya, wal asr, demi masa. Bahkan tidak main-main, Pak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, ya, dengan waktu ini dari seluruh urutan waktu itu. Dari semenjak fajar Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, demi waktu fajar. Datang waktu subuh, Allah bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Datang waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Datang waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila telah terang benderang. Datang waktu sore, Allah bersumpah dengan waktu sore, wal asr, demi waktu asar. Waktu asar, sebagian penafsiran para ulama juga mengatakan waktu sore. Datang waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili, demi waktu malam. Perhatikan jamaah sekalian. Jadi dengan waktu ini Allah bersumpah dengannya. Iya, kenapa dengan waktu? Karena setiap waktu yang kita lewati akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan dikira masa muda kita tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan dikira umur yang kita habiskan sampai detik ini tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah akan tanya, di mana kau habiskan umurmu itu? Untuk apa kau habiskan waktumu itu? Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Nah, 5 ini akan ditanya kita, Pak. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurmu, di mana kau habiskan umurmu. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudamu, di mana kau usangkan masa mudamu. Wa an malihi, tentang hartamu. Tentang harta ada 2 pertanyaan, min aina tasabah wa fi ma anfaqah, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Kemudian pertanyaan kelima, wa an malihi wa an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmumu, sudahkah kau amalkan ilmu yang kau dapatkan. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kaki ini bergeser pada hari kiamat nanti. Maka pantas ketika Allah bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa. Menurut penafsiran sebagian ulama yang lain, al asr artinya waktu sore. Kenapa dengan waktu sore?
karena memang ada keutamaannya juga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam agama kita ada namanya zikir pagi dan ada zikir sore. Untuk apa itu? Untuk penjagaan, dan memang waktu sore waktu yang mulia. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu sore hari. Allah ingatkan untuk zikir di pagi dan sore, Pak. Maka ini keutamaannya. Kemudian sebahagian juga menafsirkan wal asri, maksudnya waktu sholat asar. Loh, kenapa dengan sholat asar? Karena sholat asar ini punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Bayangkan Pak, di dalam Quran Allah khususkan penyebutan waktu sholat asar. Allah katakan dalam Quran, hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawat, jagalah solat-solat kalian, wassalatil wusta, dan jagalah solat pertengahan. Solat pertengahan menurut penafsiran sebahagian ulama adalah solatul asri, solat asar. Allah khususkan dari semua solat yang ada, solat asar kau jaga. Karena banyak orang yang melalaikan solat asar, Pak. Kenapa? Kalau datang waktu solat asar katanya apa? Nanggung, kerjaan masih banyak ini, nanggung, nanti dululah. Nah, sehingga banyak yang melalaikan solat asar. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang ninggalin solat asar, maka terhapus amal kebaikannya. Jangan diremehkan solat asar, Pak. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi waktu solat asar, menurut penafsiran sebagian ulama. Allah bersumpah untuk apa? Allah bersumpah untuk menegaskan apa? Lihat ayat berikutnya, Pak. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia, al insan, manusia ini lafi khusr, berada di dalam kerugian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tekankan dengan sumpah. Wal asri, demi masa. Ini kan penegasan, penekanan. Kalau orang sudah bersumpah, maknanya apa itu, Pak? Berarti dia sungguh-sungguh kan? Iya kan? Demi Allah ini. Supaya orang yang ragu, ya, kalau dia bersumpah tidak ragu lagi. Oh, dia sudah bersumpah ini, tidak main-main rupanya ini. Kalau makhluk saja bersumpah, kita tahu betapa pentingnya itu. Apalagi kalau Allah yang bersumpah, iya kan? Apalagi kalau Allah yang bersumpah. Dan Allah tekankan lagi, inna. Inna ini dalam bahasa Arab namanya harfut taukid, huruf penekanan, penegasan, yang maknanya sungguh. Manusia lafi khusrin. Lafi, kalau la di situ kita baca panjang, la artinya tidak. Tapi kalau dibaca pendek, lafi artinya lam taukid, penegas juga. Artinya apa? Betul-betul, sungguh betul-betul. Itu maknanya, Pak. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Manusia ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala sebut manusia, bahasa Arabnya al-insan. Al-insan itu dari kata nasi. Nasi itu artinya lupa. Manusia dinamakan manusia kenapa? Karena sifat pelupanya. Makanya kalau orang lupa harus selalu diingatkan. Ingat mengingatkan, saling ingat mengingatkan, namanya tadzkirah.
memberikan nasihat, munasahah, memberikan tausiah supaya ingat. Manusia kalau tidak diingatkan lupa dia. Makanya hendaknya kita selalu senang tatkala diingatkan, tatkala ada yang mau mengingatkan kita dengan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia itu sering lupa. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dinamakan juga manusia kata ulama karena dari kata al-uns. Al-uns artinya jinak. Kenapa manusia itu dinamakan jinak? Lawannya bahimah, hewan. Hewan itu tabiatnya liar. Manusia bukan hewan. Manusia bukan hewan. Kenapa? Dia jinak. Jinak untuk apa? Jinak untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Makanya kalau manusia sudah tidak lagi jinak, liar, sama dengan hewan. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu kata Allah seperti hewan ternak karena tidak mau ibadah. Hidupnya cuman makan, minum, tidur. Apa bedanya dengan hewan? Ulaika kal an'am kata Allah, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih rendah dari hewan ternak, lebih tersesat dari hewan ternak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita hidup untuk beribadah. Kita hidup bukan untuk hal yang sia-sia, ada pertanggungjawaban. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan jamaah sekalian, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Rugi kita semuanya, Pak. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, celaka kita semua. Kenapa? Allah katakan manusia semuanya rugi. Kalau sampai ayatnya berhenti di sini, habis kita semua, Pak. Tapi Allah lanjutkan ayatnya. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr illal ladina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Berarti ada yang tidak merugi. Yang tidak merugi inilah illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa tawasau bil haq, saling memberikan tausiah, saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Kan di dalam surat yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang pertama ilmu. Itu tafsir dari ayat illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa ditafsirkan ilmu? Karena iman tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu. Karena ilmulah dia beriman. Dari mana lahirnya iman itu? Ya dari ilmu. Ya kan? Makanya orang yang punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang beriman. Setelah ilmu, dia beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman, maka Allah akan jamin keberuntungannya. Kenapa? Yang beriman pasti masuk surga, Pak. Ya kan? Yang beriman pasti masuk surga. Walaupun masuk surganya ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Tapi yang beriman, walaupun dia penjahat kelas kakap, walaupun dia orang yang semasa hidupnya melakukan keburukan, tapi dia masih beriman, masih punya peluang masuk surga. Masih punya peluang masuk surga. Tapi kalau orang kafir tidak beriman, sebaik apapun dia hidup di dunia, tak ada peluang masuk surga. Nah, inilah hebatnya iman, Pak. Inilah hebatnya iman. Nah, di mana letak keadilan Allah? Kalau orang kafir tidak beriman akan masuk neraka walaupun dia baik di dunia. Allah bukan tidak balas, Pak. Allah balas.
Orang yang berbuat baik di dunia, walaupun dia tidak beriman, Allah balas, tapi balasannya di dunia saja. Kalau di akhirat, syaratnya berbuat baik harus dibarengi dengan iman. Tidak sah perbuatan baik kalau tidak ada iman. Makanya Allah balas cukup di dunia saja orang baik dari kalangan orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, yang dia beramal kebaikan, Allah balas dengan surga. Kalau dia tidak beramal keburukan tapi masih ada iman, masih punya peluang masuk surga. Maka inilah keberuntungan yang pertama. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ditafsirkan tadi apa? Ilmu. Makanya kita umat Islam wajib nuntut ilmu, Pak. Apa kata Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib. Ilmu kekebalan? Ya bukan. Ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi? Bukan. Ilmu agama. Bahkan dari semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada di dunia ini, yang paling mulianya ilmu agama. Nah, ilmu agama itu kan banyak, Pak. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu. Kenapa ilmu akidah atau tauhid yang paling pentingnya? Karena jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu inilah yang menjadi pondasi. 5 menit lagi. Ilmu inilah yang menjadi pondasi. Seluruh ilmu yang ada akan runtuh kalau tidak ada pondasinya, iya kan? Makanya ini ilmu, Pak. Ilmu yang wajib pertama kita mantapkan sebelum kita mengilmui tentang sholat, sebelum kita mengilmui tentang zakat, sebelum kita mengilmui tentang puasa, sebelum kita mengilmui tentang tata cara haji, dan semua yang ada dalam ilmu syariat, yang pertama harus kita permantap adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yang di sanalah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita sadar yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Yang memberi kemudahan kita siapa? Allah. Yang memberi keturunan kepada kita siapa? Allah. Kalau begitu sembah kepada Allah saja, jangan menyembah selain Allah. Bertawakal kepada Allah saja, jangan bertawakal kepada jimat, benda-benda yang dikeramatkan, yang disangka sebagai yang bisa membuat kita kebal, yang bisa melariskan dagangan. Jangan, tinggalkan semua itu, karena itu kesyirikan. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih cukup, Pak. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan dapat rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Dia terbang di sore, di pagi hari dalam tembolok, dalam keadaan tembolok yang masih kosong. Di sore hari dia pulang ke sangkarnya dalam keadaan tembolok yang sudah penuh berisi makanan. Padahal tidak ada alat rezeki, pencari rezeki bagi burung kecuali cuman paruhnya, Pak. Tapi Allah kasih rezeki kepada mereka. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah. Ini yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidak cukup iman, Pak. Dilanjutkan lagi, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Amalan tidak akan menjadi soleh kecuali dilandasi dengan ilmu. Makanya setelah kita tahu ilmunya, wajib kita amalkan. Jangan sekedar tahu saja, sekedar menambah wawasan saja, tidak mau diamalkan. Ini celaka ini. Ilmu bermanfaat kalau diamalkan. Kemudian apa lagi? Wa tawasau bil haq, saling memberikan wasiat untuk menetapi kebenaran. Inilah dakwah di jalan Allah, dan dakwah juga harus dibarengi dengan ilmu.
Kemudian setelah ilmu, amal, baru dia berdakwah. Dan yang terakhir, watawasau bis sabar, dan dia saling memberikan wasiat untuk menetapi kesabaran. Inilah yang terakhir, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu agama. Kalau orang mampu bersabar, dia sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, maka dialah orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang tinggi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. As-sabru jamil, kesabaran itu adalah hal yang paling indah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menempuh dan meniti jalan-jalan keberuntungan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.